Rangka mengantisipasi tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di wilayah DKI Jakarta, Polda Metro Jaya telah memiliki Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau disingkat Unit PPA yang berdiri sebagai implementasi Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah 12 tahun lebih unit PPA Polda Metro Jaya dan Polres jajaran resmi berdiri, eksistensinya semakin kuat sebagai ujung tombak pelayanan proses hukum dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di wilayah DKI Jakarta yang memiliki kasus tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan langkah signifikan bahwa negara hadir untuk memberikan layanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, terutama dalam kasus-kasus KDRT yang semakin meningkat tajam, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam memberikan layanan, unit PPA Polda Metro Jaya dan Polres jajaran telah terintegrasi secara komprehensif dengan layanan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui UPT P2TP2A sebagai lembaga perlindungan yang dimandatkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2011 dan RSUD yang telah memiliki PPT seperti RSUD Tarakan serta RSUD lainnya, juga dinas sosial yang memberikan layanan rumah aman. Untuk memperkuat kerjasama ini, sejak 2018, Kapolda Metro Jaya telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Gubernur DKI Jakarta agar sinergi dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin kuat. Hal ini memberikan bukti konkret bahwa layanan yang diberikan oleh unit PPA Polda Metro Jaya dan Polres jajaran selama ini telah membantu capaian kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan layanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Polda Metro Jaya beserta Polres jajaran melalui layanan di unit PPA akan terus meningkatkan layanan agar makin profesional, modern, dan terpercaya, mendukung terwujudnya Jakarta Kota aman bagi perempuan dan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita ketemu lagi dengan podcast Saga yang kali ini kita menghadirkan 3 orang narasumber sekaligus, yakni Bapak AKBP Dr. Haji Pujiarto SH MH, Kepala Subdit Renakta Polda Metro Jaya, Ibu Kompol Endang Sri Lestari SH MSI, Kepala Unit PPA Polda Metro Jaya, serta Bapak Kompol Dedi Esos SIK, Kanit 4 Susila dan Pornografi, Subdit Renakta Remaja, Anak, dan Wanita Polda Metro Jaya. Sahabat keluarga, sebelum kita berbincang-bincang dengan para narasumber kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, berikut ini kita saksikan VT sebagai berikut.
kita telah menyaksikan CV ketiga narasumber kita ini, dan berikut ini kita akan berbincang-bincang seputar upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, baik terhadap perempuan maupun terhadap anak yang diselenggarakan atau yang selama ini telah dikerjakan oleh jajaran Polda Metro Jaya secara bersinergi dengan berbagai mitra kerjanya, termasuk salah satu diantaranya adalah Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas PPAPP, di mana di Dinas PPAPP ini terdapat satu UPT khusus, yakni P2TP2A, yang secara sehari-hari bersinergi dengan jajaran Polda Metro Jaya. Nah, sekarang kita berbincang-bincang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Wabarakatuh. Sehat ya, Pak Puji ya? Pak Alhamdulillah, Puji. Ibu sehat. Alhamdulillah, Ibu-ibu. Bu Endang, Pak Dedi. Alhamdulillah. Terima kasih ini atas kehadirannya di tengah-tengah kita. Ini memenuhi request nih Pak, request dari viewers podcast Saga, minta dihadirkan hal-hal yang terkait dengan upaya pencegahan dan juga penanganan tindak kekerasan. Karena tindak kekerasan ini terjadinya itu bisa di mana saja dan bisa oleh siapa saja, apalagi di tengah-tengah kita masih dalam suasana pandemi ini. Ini khawatir nanti terjadi tindak kekerasan yang tidak terelakkan begitu ya Pak, yang sepertinya terpicu juga oleh pandemi ini. Nah, ini Pak, saya akan bincang pertama dengan narasumber saya, Pak AKBP, Bapak Dr. Haji Pujiarto, SHMH dulu ya. Ini Pak, kira-kira nih selama ini ya, selama Bapak menangani kasus-kasus di lingkungan Subdit Renakta, ini seperti apa ya Pak ya situasinya, lalu konfigurasi tindak kekerasannya itu seperti apa, tensinya seperti apa nih Pak Puji, silahkan, monggo cerita. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan kepada Direktorat Kriminal Umum untuk bisa memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan bidang penugasan Direktorat Kriminal Umum, khususnya Subdit 5 Renakta. Sebelum kami sampaikan, tentunya dalam kesempatan yang baik ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan kepada Ibu yang telah memberikan penghargaan atau perhatian terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh Subdit 5 Renakta Polda Metro Jaya dan seluruh anggota Renakta yang telah diberikan penghargaan dalam rangka Hari Perempuan. Ini sekali lagi sangat terima kasih dan tentunya ini bisa mendukung dan menjadi support buat kita semua. Untuk melatar belakangi dan menyampaikan apa yang menjadi tugas pokok daripada Subdit Renakta, seperti tadi disampaikan Ibu bahwa Subdit Renakta menangani berkaitan dengan remaja, anak, dan perempuan. Ini menjadi fokus daripada penugasan kami. Di Renakta ini ada menjadi 5 unit, yaitu unit 1 sampai dengan 5, itu membidangi masing-masing malpraktek, KDRT, terus aborsi, KDRT, dan yang terakhir adalah perlindungan anak. Yang menjadi fokus concern pada kesempatan hari ini perlu kami sampaikan bahwa KDRT dan perlindungan anak menjadi salah satu bagian yang sangat concern. Selama ini kita sudah cukup bagus dan cukup baik kerjasama antara Polda Metro Jaya dengan pemerintah daerah Provinsi DKI berkaitan dengan penanganan kasus khususnya KDRT dan perlindungan anak. Adapun dasar daripada undang-undang, kita tahu bahwa Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 yaitu berkaitan dengan penghapusan KDRT
Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ini yang menjadi concern kita dalam melaksanakan tugas bersama-sama pemerintah daerah DKI untuk melakukan upaya penegakan hukum dan pemberian pembelajaran terhadap masyarakat untuk bisa menghindari atau bisa menghilangkan apa yang telah tadi saya sampaikan. Demikian Ibu, kurang lebih ini berkaitan dengan tugas pokok sebagai Kasubdit Renakta, Remaja, Anak, dan Wanita. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Puji. Nah, dalam menjalankan tugas itu Pak, selama ini yang terbanyak kasus apa ya Pak ya? Apakah KDRT, apakah terkait dengan kekerasan terhadap anak atau yang lainnya Pak ya? Lalu kemudian bagaimana proses ini sampai ke proses hukumnya gitu Pak? Yang kita lakukan ataupun hal-hal yang telah dilakukan selama ini seperti apa ya Pak ya? Seperti tadi Ibu kami sampaikan bahwa fokus Renakta itu ada 2 pokok yang menjadi perhatian, dan kebetulan 2 perhatian khusus ini memang saat pandemi ini ada suatu peningkatan. Yang pertama adalah perlindungan anak, yang kedua adalah KDRT. Untuk perlindungan anak ini yang sangat concern Polda Metro Jaya melakukan langkah-langkah penegakan hukum dan apresiasi mulai dari Menteri Peranan Perempuan maupun sampai di DKI dan lembaga-lembaga pemerhati anak dan perempuan ini memberi apresiasi kepada Polda Metro Jaya, khususnya berkaitan dengan eksploitasi seks anak di bawah umur. Ini yang sangat memprihatinkan, mungkin bisa disampaikan atau boleh disampaikan kepada pemirsa semuanya, khususnya sahabat keluarga, bahwa eksploitasi seks anak ini perlu menjadi perhatian khusus. Karena apa? Karena selama tahun 2020 sampai tahun 2021, korban eksploitasi seks ini sangat luar biasa. Dan 750 bahkan hampir 1.000 adik-adik kita, adik-adik perempuan kita sebagai penerus perjuangan kita ini bisa kita selamatkan. Ini juga menjadi pembelajaran buat masyarakat untuk tetap melakukan pengawasan terhadap putra-putrinya dalam rangka untuk bisa menekan atau tidak terjerumus pada eksploitasi seks anak ini. Untuk KDRT juga demikian Ibu, KDRT juga selama pandemi ini ada peningkatan ya, khususnya kepada korban perempuan. Namun demikian apa yang sering kita kerjakan bersama-sama dengan Pemprov DKI, selalu kita laksanakan upaya-upaya untuk melakukan penegakan hukum terhadap KDRT, dan ini sudah berjalan dengan baik dan koordinasi secara sinergi baik terhadap stakeholder maupun Pemprov DKI khususnya OPT. Demikian Ibu, terima kasih. Baik Pak Puji. Ada beberapa hal yang saya garis bawahi nih sahabat keluarga. Jadi alhamdulillah jajaran Polda Metro khususnya Subdit 5 tadi yang Pak Puji itu sudah berhasil, alhamdulillah selama ini berhasil menyelamatkan ribuan anak-anak remaja putri. Anak itu 0 sampai 18 tahun. Nah, ini jadi mereka antara usia 18 ke bawah ini ya, telah diselamatkan untuk tidak terus-menerus dieksploitasi secara seksual. Ini tugas berat dan alhamdulillah selama ini sudah bisa mencegah hal itu untuk terus-terusan tereksploitasi. Namun demikian tentu saja ke depannya ini perlu langkah-langkah bersama dengan masyarakat. Kita tahan di situ dulu Pak Puji, nanti saya akan kembali lagi ke Pak Puji, saya akan ke yang lain dulu ya Pak ya. Kita sudah dengarkan tadi dari Pak Puji, sekarang saya ke Bu Endang dulu nih. Ibu Kompol Endang, apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Badis. Ibu nih sebagai selama ini Kepala Unit PPA Polda Metro Jaya, secara ringkas bisa diceritakan seperti apa ya sejarahnya pembentukan
unit PPA Polda Metro Jaya dan sekaligus juga konfigurasi atau kasus-kasus yang paling dominan yang ditangani selama ini, Ibu. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Bu Gadis untuk menjelaskan terkait dengan sejarah berdirinya PPA ya Bu ya. Itu kita pada tahun 98 itu kami pemerhati perempuan anak merespon adanya kejadian atau peristiwa kekerasan seksual terhadap perempuan yang pada saat itu diprakarsai oleh Derap Barapsari, kemudian didukung oleh Ibu Bayangkari beserta pemerhati perempuan termasuk Komnas Perempuan. Kemudian seiring berjalannya waktu, kian banyak bertambah kasus-kasus perempuan dan anak. Kemudian pada tahun 2010 Kapolri mengeluarkan Perkap 10 tahun 2007 tentang OTK PPA. Nah, kemudian pada tahun 2008 Kapolri mengeluarkan Perkap 3 tahun 2008 terkait dengan tata cara pemeriksaan saksi dan korban maupun pembentukan ruang RPK yang sampai pada saat ini telah berada di setiap kepolisian, baik itu Polda maupun Polres, unit PPA yang di dalamnya ada ruang pelayanan khusus. Demikian Ibu Kadis mengenai sejarah atau sekilas sejarah berdirinya PPA. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Jadi perjuangan kaum ibu, kaum perempuan telah menghasilkan satu situasi yang luar biasa, action nyata dengan dibentuknya unit PPA ini. Nah, Ibu, selama unit PPA ini ada, tentu saja kan ada perbedaan ya antara sebelum dan sesudah adanya unit PPA. Lalu kemudian bagaimana ya Bu ya penanganan selama adanya unit PPA ini dan kasus-kasus apa saja ya yang paling besar ditangani oleh unit PPA ini? Baik, terima kasih Ibu. Terkait dengan kasus-kasus yang ditangani oleh unit PPA meliputi kalau kita melihat dari tupoksi ya, berdasarkan Perkap 10 Ibu, di sana memang ada beberapa bidang yang mana untuk di Polda Metro Jaya ini ditangani segenap unit yang berada di Subdit Renakta, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bapak Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya. Di sana ada unit TPPO, ada aborsi, ada pornografi, kemudian ada KDRT dan perlindungan anak. Nah, dalam hal ini untuk unit pelayanan perempuan anak lebih banyak fokus kepada penanganan untuk kekerasan terhadap anak maupun kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun kekerasan ekonomi yang selama ini kita sebut dengan penelantaran dalam rumah tangga. Demikian Ibu. Baik Bu Endang, kita tahan di situ dulu ya. Dan sahabat keluarga ini jadi tahu sekarang bahwa kalau perempuan dan anak itu jika memiliki atau mengalami tindak kekerasan dan juga penelantaran, ini ada tempatnya untuk mengadu dan dipastikan bahwa tempat mengadunya ini dipisah dengan kasus-kasus lainnya. Jadi tersendiri ada unitnya pelayanan perempuan dan anak. Sehingga ketika pemeriksaan pun perlakuannya ya memang perlakuan terhadap sesuai dengan prosedurnya ya Bu ya, SOP-nya bahwa perempuan dan anak korban tindak kekerasan ini ada SOP-nya dan diperlakukan tersendiri, ada ruangannya tersendiri sehingga dihimbau untuk tidak takut melapor ya Ibu ya, tidak takut melapor dan silakan untuk melapor. Melapornya langsung ke Polda atau di Polres juga bisa ya. Tentu saja di Polres juga bisa ya Bu ya, tidak harus. Gimana nih Bu cara melapornya barangkali? Ya. Baik, terkait dengan bagaimana cara melapor masyarakat terkait dengan kekerasan perempuan dan anak, kami juga bersama stakeholder lainnya telah menyusun SOP bagaimana langkah-langkah masyarakat untuk melapor itu di unit pelayanan perempuan anak, baik itu di Polda maupun di Polres. Di sana sudah tersedia, sudah tersiapkan sarana atau ruang khusus yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan konseling atau mengasesmen bagaimana
kasus atau apa kebutuhan korban. Korban itu memerlukan layanan psikologis misalnya, maka petugas RPK atau PPA akan merujuk kepada P2 TP2A untuk mendapatkan layanan psikologis. Ketika masyarakat menginginkan layanan rumah aman, maka Polda Metro Jaya atau Polres berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendapatkan akses layanan rumah aman. Dan apabila korban membutuhkan layanan medis, maka penyidik atau petugas PPA akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mendapatkan layanan medis terkait dengan kebutuhan korban. Dan apabila korban ingin mendapatkan layanan hukum, maka teman-teman di Subdit Renakta dan di PPA di jajaran Polda Metro Jaya akan segera merespon untuk menindaklanjuti terkait dengan akses kepentingan hukum yang untuk mendapatkan keadilan bagi korban. Demikian, Ibu. Baik. Nah, terima kasih ini Bu Endang. Jadi sahabat keluarga, sekali lagi untuk tidak ragu-ragu apabila melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak, silakan untuk datang melapor ke Polda, ke Polres jajaran, serta ke P2 TP2A pun bisa. Jadi kalau merasa amannya atau dekatnya dengan Polda atau Polres, silahkan. Ya, merasa dekatnya ke P2 TP2A juga silahkan. Ini karena antara unit PPPA, Renakta, Polda Metro Jaya dengan P2 TP2A ini memiliki SOP bersama ya Bu ya, memiliki SOP bersama yang saling bersinergi, yang saling berkolaborasi satu dengan yang lain. Terima kasih Bu Endang, kita tahan sejenak. Kita sekarang beralih ke narasumber kita yang ketiga. Narasumber kita yang ketiga yakni Bapak Kompol Dedi Esos SIK Kanit 4. Susila dan Pornografi, Subdit Renakta, Polda Metro Jaya. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, mudah-mudahan segera sehat pulih kembali nih Pak. Nah Pak Dedi, terima kasih ini hadir di tengah-tengah masih isoman ya Pak ya. Mudah-mudahan segera pulih, segera sembuh. Ini kami sengaja ini mengundang Bapak karena dan narasumber lainnya ini karena adanya permintaan dari berbagai kalangan dari pemirsa untuk mereka ingin tahu nih Pak, kira-kira selama ini nih ya yang ditangani oleh Pak Dedi itu kasus-kasusnya seperti apa dan di Jakarta ini seperti apa ya Pak gambarannya? Silakan Pak Dedi. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penanganan kasus di Renakta Polda Metro Jaya khususnya unit 4 yang saya wakili di sini bersama 19 anggota saya, kita punya spesialis khusus memang. Sudah diatur oleh Bapak Kasubdit, sesuai SOTK-nya, bahwa kita lebih fokus kepada penanganan yang permasalahan kekerasan seksual, kemudian eksploitasi seksual, kemudian tentang pornografi. Kendati pun memang untuk tren yang paling kencang menjelang saya masuk, itu September tahun 2020 itu adalah kekerasan terhadap anak. Luar biasa pada bulan September 2020, yang pertama meledak pengungkapan itu adalah eksploitasi terhadap anak oleh warga negara Prancis. Korbannya sebanyak 305 orang anak. Sudah kita lakukan ekspos bersama waktu itu, Ibu. Ini apresiasi dari mana-mana, cuman bukan suatu kebanggaan buat saya saat itu. Karena ngenes gitu, Bu, kalau melihat mengenaskan sekali. Sampai semudah itunya anak-anak kita dieksploitasi. Semenjak itu, beruntun hingga bulan ini pun, makin banyak kita temui eksploitasi terhadap anak. Terlebih lagi, peranan masyarakat ya. Banyak banget masuk ke kita. Entah nomornya nggak dikenal, ngasih info, Pak, di hotel ini banyak ini loh. Pak, di tempat ini banyak seperti ini loh. Pak, saudara saya kerja di situ. Masih anak-anak. Seperti itu. Jadi mulai pandemi, hingga saat ini, yang paling tren banget itu adalah kasus kekerasan atau eksploitasi seksual ataupun ekonomi terhadap anak. Demikian. Terima kasih nih infonya, ya betul merinding ya. Ingat lagi peristiwa itu, memang satu sisi itu adalah kisah sukses ya, kisah sukses mengungkap dan menyelamatkan 300 lebih anak. Tapi sisi lain pasti ada rasa ngenesnya karena warga negara asing yang mengeksploitasi dan anak-anak ini jumlahnya nggak tanggung-tanggung, satu orang bisa
mengeksploitir lebih dari 300 tadi itu. Nah, Pak Dedi, tentu di samping kisah sukses itu tadi dan rasa ngenes kita ya, ada hal-hal apalagi Pak yang kita bisa sinergikan dengan seluruh elemen masyarakat dan kekuatan masyarakat. Tadi Pak Dedi sebut banyak juga peran masyarakat yang memberikan info-info penting ya terkait dengan praktek-praktek yang semestinya tidak harus terjadi. Ini ke depan ini Pak Dedi harapannya seperti apa ini terhadap masyarakat yang mengetahui seperti ini? Tentu katakanlah, wah saya kalau lapor nanti saya ketahuan, saya takut gimana? Saya nanti kalau kasih info nanti saya keselamatannya gimana? Nih agar tidak masyarakat ini agar tidak ragu nih Pak untuk semakin banyak lagi yang WhatsApp ataupun SMS ataupun apa ke Pak Dedi tadi udah sebutkan, ini ternyata banyak juga info dari masyarakat. Ini gimana Pak Dedi? Alhamdulillah Bang Bu, sekarang masyarakat lebih terbuka, mungkin lebih paham Bu ya. Kalau sebelumnya tahun 2020 itu info yang kami dapat dari masyarakat lebih pada hotline-nya Bapak Wadir Krimum. Waktu itu AKBP Jen Calvin Simanjuntak. Beliau punya hotline sendiri menjaring kepada masyarakat. Kalau saran saya untuk lebih mengefektifkan yang sudah terbangun ini kita kembangkan lagi Bu. Kita sosialisasikan lagi kepada masyarakat, biar masyarakat itu tahu, biar masyarakat itu paham. Karena pengalaman saya sendiri, saya sudah di Resmob, Kamnek, Harda, Jatanras, dan saya merasa sudah menangani kasus-kasus kejahatan yang serius. Ada mutilasi, pembunuhan, penganiayaan. Begitu saya masuk Renakta, ternyata lebih mengerikan lagi, Bu. Lebih mengerikan lagi. Ada ibu-ibu yang tidak tahu anaknya dari kecil diantar sama ojek sebelah rumahnya. Ternyata tiap hari dicabuli anaknya sampai dia menginjak kuliah. Ini sangat mengenaskan. Kalau sampai saat ini kita masih person to person, Bu. Jadi ada yang tahu nomor anggota kami, WA, ada yang tahu nomor saya, WA ke saya, ada yang ke Pak Wadir, ada yang ke Pak Kasubdit, ada yang ke Bu Endang, ke teman-teman lain seperti itu. Terima kasih nih Pak Dedi ya. Nah, kita muter lagi nih, balik lagi nih ke narasumber yang awal tadi, Pak Puji. Pak Puji selama ini sudah malang melintang di Renakta ini juga ya, dengan berbagai kasus-kasus yang sudah ditangani. Kira-kira untuk kedepannya ini Pak, masyarakat, para sahabat keluarga, para ibu, tadi saya juga dengar terakhir yang dari Pak Dedi itu kok, aduh, merinding amat ya, yang anaknya diantar ojek dicabuli itu oleh ojeknya ya, ojeknya yang cabuli ya, aduh astagfirullahaladzim itu sih. Anaknya juga supaya speak up, supaya berani ya, supaya berani bicara gitu loh, supaya berani ngadu, kok kenapa dicabuli diam aja sampai kuliah, itu kan ada faktor apa ini gitu ya, baik si anaknya sendiri maupun si orang tua atau keluarganya nih Pak. Tolong nih Pak Puji berikan motivasi dan juga kiat-kiat agar anak perempuan pick up dan berani gitu nolak gitu Pak. Gimana nih Pak? Terima kasih Ibu. Jadi berkaitan dengan situasi dan kondisi pandemi, kita menyadari, Polri juga tentunya menyadari bahwa situasi saat ini sangat sulit, khususnya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan ekonomi. Namun demikian tentunya kalau sudah menyangkut berkaitan dengan eksploitasi seks anak di bawah umur, ini tentunya Polri juga harus melakukan langkah-langkah penindakan. Ya, jadi sekali lagi kepada masyarakat, kepada stakeholder, kita harus juga memperhatikan apa yang menjadi hak-hak anak-anak di bawah umur ini. Tentunya hak-hak anak-anak di bawah umur ini jangan sampai digunakan oleh oknum-oknum tertentu, khususnya dalam mengeksploitasi seks demi keuntungan pribadi. Ini yang menjadi catatan dan perhatian daripada Polri, khususnya berkaitan dengan muncikari-muncikari yang tidak bertanggung jawab untuk menjajakan adik-adik kita, anak-anak kita yang sangat dan masih sangat belia. Untuk ke depan tentunya perlu peran serta masyarakat, khususnya keluarga.
keluarga harus betul-betul memperhatikan gerak-gerik apa yang dilakukan oleh putra dan putrinya, khususnya putri-putrinya. Apabila di dalam kehidupan sehari-hari ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan, contohnya berkaitan dengan cara berpakaian, menggunakan alat komunikasi handphone yang secara tiba-tiba yang dimungkinkan tidak dibelikan orang tua, tapi anak tiba-tiba mempunyai, tentunya hal ini supaya menjadi perhatian pada orang tua untuk melakukan pengecekan-pengecekan. Apalagi dalam teknologi yang modern ini, dengan ETE, untuk melakukan eksploitasi seks terhadap anak tidak memerlukan suatu tempat yang stay khusus. Namun demikian bisa menggunakan sarana aplikasi, sarana ETE yang tentunya mempermudah para orang-orang muncikari yang tidak bertanggung jawab untuk menghubungi adik-adik kita. Nah, ini tentunya peran serta masyarakat dan peran serta khususnya orang tua untuk betul-betul bisa menjaga apa yang menjadi kegiatan daripada putri-putrinya. Khususnya putri-putri yang meninggalkan rumah beberapa hari, itu tentunya juga harus dilakukan pengecekan. Kita tahu, kita menyadari bahwa dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, keadaan ekonomi tentunya juga mempengaruhi apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat. Namun demikian, sekali lagi, Polda Metro Jaya concern terhadap penindakan terhadap oknum-oknum yang melakukan eksploitasi seks anak, khususnya yang di bawah umur. Kita tahu bahwa generasi yang akan datang terletak pada adik-adik kita yang saat ini remaja, tentunya jangan sampai remaja-remaja yang nantinya akan menjadi generasi penerus saat usia dini sudah terjerumus atau dijerumuskan atau dieksploitasi oleh oknum tertentu, muncikari, dalam rangka untuk mendapatkan ekonomi secara pribadi. Ini demikian, Ibu. Baik Pak Puji, sambil dengerin Pak Puji itu narik nafas panjangnya berulang-ulang deh, sayang miris Pak ya. Miris sekali. Jadi para orang tua ya, para keluarga, sahabat keluarga dimanapun berada, ada beberapa tadi hal yang perlu kita perhatikan bersama. Ini ada tips ya dari Pak Puji. Anaknya kalau tiba-tiba pegang handphone padahal belum dibelikan, atau ganti handphone dengan barangkali seri yang lebih tinggi gitu ya, yang harganya lebih mahal misalnya, ini juga perlu untuk ditelusuri. Ini tips-tipsnya itu. Lalu kemudian kalau beraktivitas pada handphone juga perlu untuk diketahui sedang apa di handphone itu, sedang chat kah, sedang misalnya kalau ngakunya sekolah ya diintip-intip juga. Kalau sekolah berarti kan pelajaran yang harusnya tertayang di sana. Kalau terus-terusan ini chat dan sebagainya perlu untuk juga ditegur atau diajak berbicara baik-baik. Ini chat dengan siapa apa dan sebagainya. Pak Puji tadi beri tips, karena sekarang ini teknologi informasi ini juga adalah salah satu modus operandi dari penyalahgunaan atau eksploitasi terhadap remaja putri ini melalui aplikasi. Ini hati-hati. Jadi di samping handphonenya juga, aplikasinya juga, dan tentu saja aktivitas fisik anak itu. Dia keluar rumah kemana? Dan berapa lama serta berapa hari, ini juga perlu untuk terus dipantau sebagai orang tua. Ini terima kasih sekali, ini tipsnya Pak Puji, sangat aplikatif dan memang seharusnya setiap keluarga peduli ya terhadap aktivitas anak-anaknya, baik ketika di depan mata maupun ketika dia berada di luar rumah, agar selalu terpantau dengan baik. Nah Pak Dedi, saya kembali ke Pak Dedi. Pak Dedi sendiri sudah terlibat langsung dengan berbagai penyelamatan generasi muda dan juga para perempuan atau anak-anak juga ya, dan anak-anak juga yang luar biasa dalam skala yang sangat besar. Ke depan nih Pak Dedi, apa yang Pak Dedi ingin sampaikan kepada para sahabat keluarga, baik remaja putrinya, anak-anaknya, perempuan maupun keluarga, dan siapa saja nih Pak Dedi, silakan. Kami melihat permasalahan ini bukanlah permasalahan yang kecil, tapi masalah yang sistemik. Tentunya permasalahan sistemik membutuhkan penyelesaian yang sistemik pula. Tidak hanya mengedepankan unsur penegakan hukum, namun unsur-unsur preventif lainnya lebih diperkuat lagi. Basically, terkait masalah agama,
kuatkan lagi masalah agama. Gitu. Jadi kalau saya melihat, perkuat lagi masalah agama di keluarga. Itu untuk preventifnya. Yang selanjutnya, dalam penegakan hukum, saya melihat kalau di Polda Metro sudah luar biasa. Bagusnya koordinasi antara stakeholder satu dengan yang lain dengan kepolisian luar biasa. Kapanpun kita hubungi pasti datang. Makanya warga masyarakat nggak usah khawatir. Mau jam 1 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi, jam berapapun, pasti diterima dengan baik dan waktunya tidak akan lama. Insya Allah. Karena selama ini seperti itu sudah berjalan. Yang ketiga, memulai dari Pak Kasubdit tadi, pengawasan. Sehebat apapun proses penegakan hukum, sehebat apapun hukumnya, kalau pengawasan preventifnya kurang, insya Allah nggak akan selesai. Permasalahan sistemik harus diatasi dengan solusi yang sistemik juga. Demikian, Ibu. Baik, Pak Dedi, terima kasih. Sahabat keluarga, kita sudah mendengar bersama ini dari para penegak hukum yang sehari-hari mereka menggeluti ya, dan juga mereka mengajak bicara satu persatu para korban yang jumlahnya tadi disebutkan itu sudah ribuan selama 1 tahun terakhir ini saja. Dan ternyata ya kembali lagi ke rumah. Kembali lagi ke rumah, kembali lagi kepada keluarga. Mulailah dari keluarga, mulai dari diri kita sendiri, mulailah dari keluarga kita masing-masing, perkuat 8 fungsi keluarga yang utamanya adalah fungsi agama. Fungsi agama perkuat, fungsi kasih sayang perkuat, fungsi perlindungan perkuat. Dan tentu saja kalau fungsi agama, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan itu kuat, fungsi-fungsi lainnya pun insya Allah akan dapat diatasi bersama. Fungsi lainnya itu kan fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi lingkungan dan sebagainya itu kalau sudah kuat agamanya, sudah kuat kasih sayangnya, cinta kasihnya, proteksinya, kesulitan ekonomi seperti apapun tentu pilihannya adalah pilihan yang mulia, bukan pilihan yang terjerumus seperti yang selama ini ditangani oleh Bapak Ibu anggota Polri kita yang hari ini luar biasa telah menceritakan kisahnya. Itu latar belakangnya umumnya pasti mereka ingin jalan pintas ya untuk mengatasi masalah ekonomi. Jalan pintas masalah ekonomi yang kemudian tergiur dan juga bisa terjebak ataupun tadi disebutkan juga bisa korban juga bisa pelaku ya. Nah, untuk anak-anak ini dan remaja ini astagfirullahaladzim, ini yang perlu kita menjadi perhatian bersama. Dan secara sistemik tadi disarankan oleh Pak Dedi, nah, sistemiknya mulai dari di rumah, disistemkan di rumah. Di rumah itu disistemkan. Nah, di rumah itu kita punya sistem sendiri, punya value, punya nilai-nilai yang kita harus tanamkan kepada anak cucu kita, nilai keagamaan, agama apapun yang dianut, tanamkan. Ya, keyakinan agamanya itu juga ritual keagamaannya itu mulai dari rumah, mulai dari keluarga. Sangat menginspirasi juga sekaligus merinding saya ya, merinding dan menarik nafas dalam terus ketika mendengarkan penuturan dari Pak Puji, Bu Endang dan juga Pak Dedi ya, yang sehari-hari langsung berhadapan dengan para korban, langsung berhadapan dengan para pelaku, yang saya kira hawanya dan juga suasananya ini sampai gitu Pak. Astagfirullahaladzim. Dan mari kita bersama para sahabat keluarga sekali lagi untuk bersama-sama mencegah dan memberikan informasi secepat mungkin. Ya, sedini mungkin ya. Begitu lihat gejala saja sebelum terjadi, jangan ragu melalui help Renakta atau melalui hotline Polda Metro Jaya lainnya, ya jangan ragu-ragu. Bapak dan ibu-ibu anggota Polri kita ini siap siaga 24 jam dan sudah terbukti selama ini menanggapi dan juga menangani dan dalam waktu juga yang sangat singkat. Saya kira sekali lagi terima kasih. Ini terakhir untuk closingnya silahkan ya, dimulai dari Pak Puji closing dan juga nanti Bu Endang dan Pak Dedi. Monggo silahkan Pak. Terima kasih Ibu. Kami dari Subdit 5 Renakta Polda Metro Jaya dan seluruh anggota
siap untuk menampung segala keluhan, segala laporan, segala masukan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak, perempuan, dan remaja. Waktu yang sangat baik ini mudah-mudahan bisa digunakan, bisa disampaikan kepada para sahabat semua, bisa lebih dekat kepada Polri, bisa lebih dekat kepada Renakta, dan kami terbuka kepada masyarakat untuk memberikan masukan. Begitu juga memberikan koreksi terhadap Subdit 5 Renakta manakala masih ada kekurangan. Dan yang pesan yang paling terakhir, khususnya berkaitan dengan eksploitasi seks anak di bawah umur, Polda Metro Jaya tetap concern. Untuk itu, kepada seluruh remaja, adik-adik, dan keluarga, tentunya jangan sampai situasi pandemi yang sudah sulit ini justru mempersulit daripada adik-adik untuk menghadapi proses di dalam mempertanggungjawabkan perlakuan. Memang celah-celah yang digunakan para muncikari ini tentunya sangat luar biasa untuk melakukan bujuk rayu dan memberikan segala fasilitas untuk bagaimana bisanya adik-adik perempuan kita ini dijerumuskan atau dikorbankan untuk mendapatkan ekonomi secara mandiri oleh para oknum. Sekali lagi, keluarga tolong diperkuat hubungan silaturahmi antara anak dan orang tua tentunya menjadi hal yang sangat kuat untuk bisa menghindari adanya eksploitasi seks terhadap anak-anak perempuan. Terima kasih Ibu, mungkin itu closing kami dan selamat bertugas buat Ibu. Terima kasih Pak Puji, selamat bertugas kembali kepada Pak Puji, sehat selalu. Terima kasih. Untuk Bu Endang silahkan monggo closingnya. Mungkin kami juga seperti yang disampaikan oleh beliau, Bapak Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya, kami bersama stakeholder lainnya, pada dasarnya kami siap bersama Bapak Ibu semua dan masyarakat untuk selalu siap untuk menerima keluhan, siap menerima dan siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk perempuan dan anak, khususnya di DKI Jakarta dan di Indonesia pada umumnya. Saya rasa demikian sih Bu closing kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang, selamat bertugas, sehat-sehat selalu Bu. Nah, kita beralih ke Pak Dedi, silakan closing statement-nya. Terima kasih Ibu pada seluruh keluarga Saga. Mari bersama-sama menjaga keluarga kita. Karena basically kalau semua keluarga bisa terjaga, insya Allah negara ini pun terjaga. Tapi jika sampai sesuatu terjadi, nggak usah ragu, nggak usah khawatir. Polda Metro Jaya dan seluruh stakeholder siap membantu. Insya Allah. Demikian. Terima kasih Pak Puji, terima kasih Bu Endang, terima kasih Pak Dedi. Nah, sahabat keluarga dimanapun berada jangan ragu untuk kita senantiasa mengadukan hal-hal yang memang perlu kita adukan ke jajaran Polda Metro Jaya. Sahabat keluarga ini sudah bisa melihat inilah nanti sosok-sosok yang akan kita hadapi, yang akan kita temui di Polda Metro Jaya yang demikian ramahnya, yang demikian perhatiannya, dan juga dipastikan bahwa semua yang dilaporkan terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, remaja, ini akan ditangani dengan sebaik-baiknya dan dengan SOP yang sudah sangat matang dan tempatnya pun terpisah, ada unitnya sendiri, dan dipastikan proses kalau diperlukan proses sampai ke penegakan hukum bahwa Polda Metro Jaya ini sangat committed, sangat sungguh-sungguh, sangat serius menanganinya sampai dengan proses ke penegakan hukumnya. Nah, tentu saja hal ini menjadikan proses penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah sebuah proses yang tidak diragukan lagi, baik keberpihakannya ya, tentu saja keberpihakan terhadap penegakan hukum, terhadap keadilan, di mana baik
korban maupun pelapor ini juga dijaga kerahasiaannya. Apabila diperlukan kerahasiaan terhadap pelapor, ini sudah ada mekanismenya juga Polda Metro Jaya, bahkan ada lembaganya ya, lembaga perlindungannya yang juga sekarang ini sedang melakukan proses perjanjian kerjasama juga dengan Pemprov DKI Jakarta. Nah, sahabat keluarga, sekali lagi jangan ragu ya, dan juga ini diperintahkan oleh undang-undang apabila melihat, apabila mendengar, mengetahui, jangan ragu lapor. Dan jangan takut lapor. Jangan takut nanti, wah nanti kalau saya lapor saya terseret-seret, saya jadi saksi. Dan jangan takut. Melaporkan itu jangan takut terus kemudian dituntut balik misalnya sama pelaku dan sebagainya, jangan takut. Jangan pernah takut, dan sudah ada dong SOP-nya di jajaran Polda Metro ini. Pelapor itu insya Allah akan diamankan. Jadi janganlah takut menjadi pelapor. Begitu ya kira-kira juga ya. Jangan takut jadi pelapor, jangan takut untuk menyampaikan informasi-informasi awal. Sahabat keluarga, kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa dan tentu saja bersyukur dan berterima kasih yang tulus ikhlas kepada jajaran Polda Metro Jaya melalui Renakta ini ya, yang saat ini hadir Pak Puji, Bu Endang, dan Pak Dedi. Salam hormat untuk seluruh jajaran Polda Metro Jaya serta seluruh anggota yang terlibat dalam pencegahan tindak kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak, juga upaya-upaya penegakan hukumnya. Demikian Bapak Ibu, jangan lupa terus tonton podcast Saga, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan pencet tombol lonceng merahnya agar tidak ketinggalan episode-episode kami yang lainnya. Komen dan like sebanyak-banyaknya, serta silahkan meninggalkan pesan untuk narasumber-narasumber kita berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta Pak Puji, Bu Endang, dan Pak Dedi. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.